Namanya Sailor Moon. Makasih, Pak. Sama-sama sih Kria. Jadi ini tembok dulu ya. Tembok itu, kalau ini tembok berdiri, kolom ke kolom itu maksimal 3,5. Tapi sekarang karena bata ringan ada yang nekat sampai 4 meter. Saya tetap mengambil patokan 3,5. Kalau lebih dari 3,5, misalnya ini kolom, terus ini kolom lagi, ini 4 meter. Ini kalau gempa dan lain-lain ini bisa roboh tembok ini. Jadi dia hanya bisa maksimal di 3,5 meter untuk mencegah biar ini pasangan bata ini nggak rubuh. Paham ya? Paham, oke. Nah sekarang kita menganalisa lagi kamar itu. Kamar ini kan besar nggak sih 10 kali 20? 10 kali 20 ini cuma lumayan besar. Berarti kemungkinan kamarnya di 3 kali 3 atau 3 kali 4. Beda lagi kalau ukuran tanahnya hanya 7 kali 15 atau 7 kali 12. Nah, itu kemungkinan kamarnya itu di 3 kali 3 ke 2,5 kali 3. Ya, ini kebiasaan yang terjadi ya. Jadi karena tanahnya agak besar, berarti kamarnya bisa agak besar. Nah, ini dari sini, terus sebenarnya acak-acak sih. Jadi di depan misalnya ada kamar. Kamarnya tadi kesepakatan kita 3 kali 3. Terus di sini ruang tamu. Ruang tamu biar enggak kelihatan tembus di depan, ini dikasih sekat. Ini ada pintu. Terus ini kamar mandi 2 kali 2. Terus ini kamar lagi. Kamar yang punya saya mau besar, saya minta 4 kali 4. Nah, dibuatin kamar utamanya 4 kali 4. Terus ini ruang bersama, ini garasi. Di sini ada dapur 3 kali 3. Besar juga dapurnya ya, 3 kali 3. Nah, ini tapi ini ngarang awalnya ya. Kalian lihat ini garisnya ini warnanya beda. Garisnya ini itu enggak sama. Ya, ini pindah gitu loh. Ya, padahal untuk bangunan 2 lantai sebisa mungkin ini orang struktur ya. Sebisa mungkin, sebentar saya hapus kertasnya. Ini kalian sudah tulis kan ya? Sudah kalian catat ya? Nyatat loh ya kalau saya ngajar ya, jangan mengandalkan ingatan, nggak bisa. Nah, kalau ini kamar, ini tanah, sebisa mungkin struktur itu, misalnya ini kalian gambar semua, itu seperti ini. Jadi kalau anak sipil itu strukturnya dibuat kotak, dibuat kaku gini. Ini dikasih 4 kali 4. Ya, kayak ruko itu. Ini kolom-kolom ya, anggaplah kolom. Karena ketika kolom terjadi kotaan seperti ini, itu kekuatannya dianggap sangat kuat. Jadi kekuatan kolom sangat kuat itu terjadi ketika dia kotak gini. Pak, bagaimana dengan kotak memanjang gini? Ya apa? Pokoknya terjadi kotaan seperti ini. Itu kolomnya bisa sangat kuat. Oke. Tapi kalau kolomnya begini, terus yang sini nggak ketemu. Nah, ini bingung ini yang jadi dasarnya anak sipil itu biasanya membuat seperti ini. Membuat bangunan seperti ini. Cuma ini adalah anak sipil. Kita adalah arsitek. Oke. Arsitek itu fokus ke arah bentuknya aneh-aneh. Kalau anak sipil fokusnya ke kekuatan dan stabil. Kelihatan bedanya nggak? Fokusnya di mana? Anak sipil ke sini, anak saya baru bisa lari ke sini. Ya. Paham ya? Kalau Prihan diri mendengarkan, kalau si Kria kayak, kamu nyatat ini si Kria, kamu tulis ini semua ini. Suaranya kemut. Iya, Pak. Oh, siap. Itu belakangmu ini.
wallpaper. Background, Pak. Iya. Oh, background. Saya pikir kalau AC kamu nggak kedinginan kena AC langsung gitu. Apalagi di Jakarta kok ya, bukan Bandung. Oke. Jadi akhirnya kalian buat denda seperti ini itu nggak apa-apa. Pokoknya orangnya suka. Jadi bikin denda seperti ini nyambung sini, ini bikin lagi di sini, ini bikin lagi di sini, terserah. Nah, sekarang bagaimana dasar memutuskan konstruksinya? Jadi kemarin itu ada yang membuat kita lihat ini ya, saya bikin kolomnya kan di sini. Terus di sini. Nah, ini kan ada ini sama ini. Ini ada ini sama ini. Nah, kalau saya bikin sini. Yang ini biar gantung di balok ini. Yang ini saya bikin di sini juga. Terus ini saya bikin di sini. Ini saya bikin di sini. Ini saya bikin di sini. Kalau ternyata ini harus dibuat, ini bikin aja hanya plat pur. Kalau yang ini pakai plat dan straws. Ini kita belajar ilmu real yang saya kerjakan di lapangan dulu ya. Jadi saya melupakan kemarin kita belajar apa aja kemarin fondasi? Fondasi sumuran. Sumuran sama ini ya, dolken ya. Ya, dolken. Ya, kita lupakan ini dulu. Kita balik ke sini. Jadi kalau begini, nah ini yang saya buat, terus ini juga saya buat. Ini saya buat, ini saya buat, ini saya buat. Ini kan panjang. Enggak ya, ini cuma di sini kok ya. Yang ini teras kok ya. Nah, terus ini saya buat, ini saya buat. Ini kalau dekat, ini 3 ya. 1, 2, 3, 1, 2. Oh, ada di sini. Sama ada di sini. Nah, inilah fondasi yang akan saya buat. Yang hijau-hijau ini saya pakaikan plat dan straws. Yang merah ini hanya plat biasa. Ini enggak perlu. Nah, ini saya yang ini yang ya sudah benar. Saya pakaikan semua ini plat dan straws. Plat dan straws itu yang gini. Sama straws. Ini kolom ke sloof ya. Antara kolom ke sloof. Yang ini namanya plat. Yang ini namanya straws. Straws. Nah, ini tingginya 20. Ini saya biasanya pakai 80. Ini saya pakai 80. Seperti itu. Ini pengalaman saya untuk bangunan 2 lantai. Nah, sekarang denah lantai 2-nya gimana? Denah lantai 2-nya sebisa mungkin lebih bagus kalau dia bisa bareng dengan atasnya. Jadi lantai 2-nya kita ganti warna oranye. Jadi lantai 2-nya sebisa mungkin bareng sama ininya. Kurang kelihatan. Ungu. Jadi bareng sama ininya itu lebih bagus. Kalau bisa lantai 2-nya semua bareng lantai 1 itu lebih keren. Tapi kalau nggak bisa Pak, saya susah kalau mau ikut gitu. Ya nggak apa-apa, nanti dia kali. Tapi intinya kalau ada fondasi di sini, ini kan begini ya. Nah, ini kan fondasi. Kalau ada lagi di sini, misalnya ada lagi denah seperti ini, kalau ini jaraknya dekat, ini misalnya cuma 3 meter, ini 1,5, yang ini nggak usah kasih fondasi. Ini aja yang dikasih, ini aja yang dikasih, ini yang dikasih. Karena ini itu sudah nunut di kekuatannya ini. Tapi kalau bentangannya ini 5 meter, ini harus ada. Paham ya? Kalau ini 3 meter, ini nggak usah. Kalau ini 5 meter, apalagi 6 meter, ini harus ada. Paham? Siap. Sekarang Tapi itu Pak, kalau misalkan bentangannya 4 meter terus itu pakai batu bata. Nah, itu kan sebenarnya nanggung Pak. Apa tengahnya harus apa? Enggak, Pak?
Jadi itu dinding ya, Dinding, Gofur ya? Pak. Bentangannya 4 meter, pakai batu Ya. bata. Terus kamu nanya Iya. apa? Kan katanya kalau setiap balok kolom itu kan 3,5 minimal bentangannya. Ya, nah kalau misalnya 4 Maksimal meter, ya kalau 4 meter kan sebenarnya nanggung, Pak. Itu tengahnya dikasih atau tidak? dikasih. Kalau saya kasih. Oh, oke. Soalnya aturannya sebenarnya 3 meter, Gofur. Oke. Maksimal 3 meter. Tapi saya biasa mentoleransi sampai 3,5. Ini turis buku. Kalau ini arsitektur buku. Kayak gitu. Tapi ada yang nekat sampai 4 meter. Sampai sekarang nggak apa-apa. Berarti bejonya yang punya rumah itu aman. Nah, kita tapi nggak bisa ilmu bejo. Iya, betul. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kemarin ada yang asistensi di hari Sabtu dan Minggu, Gofur. Sabtu masih tak layani, Minggu nggak saya layani. Kan saya bilang saya melayani asistensi Senin sampai Jumat. Iya, betul. Kalau mau saya layani cepat di subuh hari. Cuma kemarin hari Kamis saya ke Makassar. Jadi akhirnya Sabtu Minggu saya konsentrasi ngurus ibu, jadi tidak buka-buka macam-macam WA yang lain. Buka ya yang hubungannya sama pekerjaan. Kalau untuk asistensi, kalau saya baca nomornya ini akhirnya nggak kebuka. Saya minta maaf. Ini tak hapus ya. Iya, betul. Sudah pada siap. Terus berikutnya, ini tadi kan kita belajar tentang membuat denah. Saya mau ngajarin tentang aturan balok dan kolom. Ini hapus satu-satu lumayan juga ya. Sekiranya di sana hujan. Enggak, Pak. Kamu Panas. Bogor ya? Iya, Pak Bogor. Bukannya Bogor itu kota hujan? Iya, kadang-kadang aja, Pak. Oh, sudah berubah ya kotanya ya? Dulu hujan terus Bogor itu. Nah, sekarang kita belajar tentang balok. Dan kolom aja ya, dan kolom. Jadi ini yang saya ajari adalah berdasarkan pengalaman ya. Nanti kalian boleh cari tahu yang benarnya seperti apa. Itu ada rumus seperti ini. 1/8 sampai 1/12. Saya angkat telepon sebentar ya. Ada telepon masuk. Jadi ada rumus seperti ini, 1/8 sampai 1/12. Ini adalah rumus tinggi balok. Rumus tinggi balok. Balok. Jadi kalau misalnya ini ada bentangan, ini ada ini ya, ada denah. Ini 3, ini 5, ini 5, 4, 5. Ya. Jadi kalau di sini ke sini, ini kan jaraknya 5. Jadi ini ada kolom,
Ini ada kolom. Jarak kolomnya ini adalah 5 meter. Sehingga rumus balok itu adalah untuk menentukan ini loh. Si ini. X. Jadi ini itu adalah untuk menentukan ketinggian X. Ya. Jadi misalnya kalau 5, berarti berapakah X? Ada kemungkinan 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Adakah yang mau membantu saya berapakah tinggi X? Izin menjawab, Pak. Siap. Saya nggak lanjut kalau nggak ada yang jawab. 40 sampai 60 cm. Tuh, jangan 40 ini tak kasih pilihannya. 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa. Kamu milih mana? Tadi yang menjawab siapa tadi? Prihandini, bukan? Iya, Pak. Ya, berapa Prihandini? Kamu milih yang berapa? 4. 4. Jadi jaraknya 5 meter, kamu bikin 4 cm balokmu. Segini. Kolomnya sebesar ini. 40 maksudnya, Pak. Oh. Yang lain? Pak, izin menjawab, Pak. Siapa namanya? Tidak kelihatan soalnya di sini. Atana Abden. Ya, nggak kelihatan. 62,5 cm. Berapa? 62,5 cm. 62,5 cm. Lainnya lagi ada yang mau jawab? Izin menjawab, Pak. Izin menjawab. Siap. 50 cm. 1/10. 50 cm. Kalau ini saya nggak lihat wajahnya, tapi saya tahu ini orang mana itu. Kalau mau ke mana Gofur? Hah? Tumpang banget. Tuban? Tumpang. Ya, orang Tumpang. Suaranya Ya, apa saya logatnya? 50 cm ya? Ya, untuk 1/10 kali 5 meter. Siap. Ada lagi mau menjawab? Sikria, kamu nggak jawab, Sikria? Saya bingung, Pak. Kamu nggak paham ya? Paham, Pak. Lah, kok nggak jawab? Dijawab, mukanya nggak usah digituin. Ayo dijawab. Pak, saya nggak paham. Kalau paham, kamu jawab loh. Gofur, kamu paham nggak, Gofur? Belum. Belum paham? Belum ya? Oh ya. Iya, Lah, Gofur jawab belum. Zikirnya kamu belum apa paham? Paham dikit, Pak. Tadi jadi turun ke dikit. Ini sebentar, yang bawah ini. Atana, Abdan, kamu paham nggak, Atana? Lumayan paham, Pak, insya Allah. Berarti berapa jawabannya? Yang 4 atau 5? Pilih salah satunya. Kan ini sudah ada yang jawab. Ini kan sudah ada yang ngasih jawaban 40 cm. Ada yang ngasih 62 cm. Ada yang ngasih 50 cm. Ini masih kosong ini loh. Kemungkinan jawaban untuk X itu adalah
1. Ini kemungkinan ya. Alt. 1, alternatif 2, alternatif 3, alternatif 4, alternatif 5. Nah, yang belum kejawab itu alternatif 4 dan alternatif 5. 45 cm, Pak. 45 cm. Terus, kurang 1. Ada lagi yang mau jawab? Saya, Pak. Langsung bro, sebut berapa, wes? Ada 2 yang ngomong tadi. 42, Pak. 42. Oke. Tak kasih jawabannya ya. Jadi kalau bentangannya 5 meter, tebal balok. Kalian tahu balok kan ya? Paham enggak yang disebut dengan balok? Paham, Mbak Turi. Paham, Pak. Oh, nanti enggak paham, tak gambarin dulu aja. Kemarin sudah gambar belum saya ya? Jadi ini kolom. Ini kolom. Nah, ini kolom loh ya. Oh, Gofur ketawa-ketawa nanti nggak paham. Nah, yang di bawah ini namanya apa? Apa Gofur? Hah? Suruh Pak Turi. Love. Yang ini namanya apa? Kolom. Pak Turi. Kolom. Berarti yang ini namanya? Balok. Bukan, ini ring bulk. Oh iya, ring bulk. Nah, kalau ini ada lagi naiknya begini, baru ada atasnya, baru atap, berarti yang ini yang namanya balok, yang ini yang namanya ring bulk. Ya, jadi balok itu dipakai untuk lantai, kalau ring bulk itu untuk ending dari semua dinding, namanya ring bulk, baru ditutup atap. Paham ya? Paham, Pak. Mas Gofur kayak nggak tahu nyatet Mas Gofur ini. Ilmunya berdasarkan ingatan. Jadi kalau ingat, Gofur, nanti kalau UTS kamu nggak ada loh ya nanya-nanya ke saya, Pak, soalnya apa, Pak? Oh, boten, Pak. Nggak ada. Nanti akan tak beritahu soalnya pada saat UTS. Jadi Gofur nanyanya pada saat UTS. Kalau si siapa namanya? Sebentar, saya lupa tadi namanya, wakil ketua kelas itu siapa? Menghilang wakil ketua kelasnya. Si Kria itu Gofur itu jawabnya mesti, Pak, saya enggak butuh soalnya, saya butuh jawabannya. Mana yang sedikit paham? Si Kria masih ada atau hilang, Gofur? Ada, Pak. Hadir. Oh, oke. Siap. Jadi si Kria itu jawabannya gini. Kenapa si Nurul jawab 50? Karena dia pakai 1/10. Ya nggak, Nurul? Ya, Pak. Ya. Hah? Iya, Pak. 1/10. Siap. Berarti kalau yang 62,5 ini adalah 1/8. Ya. Iya. Nah, yang 45 ini itu apakah 1/9? 1/11. Oh, 1/11 ya. Ya. Nah, yang 40 ini seperberapa? Aslinya yang 1/12 itu ketemunya 41,6. Oh, berarti dia ngambil yang ini ya. 41,6 itu 1/12. Berarti ada yang belum pakai 1/9 ya? 5 cm, Pak. 1/9. Nah, ini berarti salah yang pertama tadi nih. Siapa tadi yang pertama itu ya? Nggak usah disebut namanya. Pokoknya yang pertama tadi salah. Kelintu. Namanya si Kelintu. Ini berarti berapa? 55. Berapa? Nurul? 1/9 dikali 5. Ya. Itu dari sini loh, Gofur. Dari Gofur. Jadi ini itu dari sini loh. Rumus ini itu 1/8 kali 5. Dapat berapa? Dapat 5 meter loh ya. Jadi 500 dibagi 8. Dapat berapa tadi? 62,5.
terus 1/8, 1/9 dikali 500 cm dapat tadi 55,9 cm. 55 aja Pak Seper- bilangnya. Loh, 55 tadi kamu bilang berapa, Nurul? 55 cm itu untuk 1/9, bukan 55,9. Oh, oke. 1/10 kali 500 itu dapat 50 cm. Sehingga kalau ini dipotong, Gofur, itu begini jadinya. Nah, baloknya kita dapat, kalau 1/10-nya 50 cm. Ini tak gambarin tulangannya juga ya. Paham ya? Nah, pertanyaannya, berapakah nilai A? Sudah pernahkah diajarin ini? Saya haus, ambil air dulu. Saya duduk lagi. Loh, Gofur, kamu di mana sih, Gofur? Di masjid Pak Turi, di kantor wifi-nya kurang itu Pak Turi. Loh, di masjid sudah ada wifi.
sudah sebulan diem. Oh, Oke. kok nggak di-share-share? Oke. Oke, Patri, nanti saya share. Siap. Seperti itu ya Gofur ya. Jadi ini 1/8-nya ini gini. Nah, pertanyaannya sekarang berapakah nilai A ini? Adakah yang mau menjawab apakah nilai A? Fayesa Dana. Fayesa. Hah? Tidak tahu, Pak. Aduh. Tidak tahu. Saya mau nanya siapa lagi. Priyandi ini kamu tahu nggak? Itu loh, Nurul lagi sibuk Tidak, Pak. ngitung. Itu lihatin Nurul loh, lagi sibuk ngitung. Berapa Nurul? 2/3 dari tinggi balok. Kalau 1/8 ketemunya 62,5, jadi kalau A-nya ketemu 41,6. Kebesaran. Apa? Rumusnya Gimana, adalah Pak? ini kali 2. Oh. Jadi kalau ini 1/8, ini 1/16. Ini aja, gini aja. Nurul, lihatan saya. Berarti kalau ini kamu kan tadi pakai 50. Oh, Ya. Nurul lihat sini. Ya, Pak, Ya, lihat. ini 50, berarti ini 25. Bukan 1/16 ya. Berarti kan 1/20-nya ya. Langsung dibagi 2 gitu. Ya, intinya yang atas ini itu bagi 2-nya. Nah, tambah banyak coretannya, bingung. Paham ya? Nadia Rosma paham nggak? Safira Damayanti. Nggak paham, Pak. Pak Turi itu ngomong apa sih? Nggak dijawab sama Safira Damayanti. Kalau paham, Pak. Fahmi, kamu paham nggak, Fahmi? Paham, Pak. Raffi Rizal. Pak, paham, Pak. Kamu lagi sibuk nonton film ya, Raffi? Hosain Tuba paham nggak, Hosain Tuba? Paham, Pak. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini kan tadi ilmu balok. Ilmu balok ini saya terapkan sama ke slough. Jadi karena aturannya balok begitu, saya juga pakai di slough. Walaupun di sini tuh tanah. Karena saya kemarin sudah diajarin kan sebelumnya, apa sih fungsi slough itu? Apa fungsi slough? Apa, Gofur? Itu Pak, dasarnya buat pasangan batu bata, Pak. Iya, Pak. Itu. Oh, pondasi, Pak. Buat di atasnya pondasi. Oh, ya. Yang sering-sering itu, ini kamu tak tanya terus karena pakai raise hand loh, Gofur. Jadi tak tanyain terus karena kamu raise hand terus. Belum bertanya kamu raise hand. Jadi tak tanyain terus nanti. Apa Nurul? Apa fungsinya slough? Untuk menyalurkan beban dari dinding dan kolom gitu. Dari Hong Kong. Nggak tahu, Pak. Raffi Rizal, apa fungsi slough? Mungkin untuk mengikat antar kolom ini, Pak. Jadi untuk mengikat kolom ini biar nggak begar ke sana. Biar nggak begar ke sana, sama ini nggak begar ke sini. Jadi diikat. Nah, ring bal juga fungsinya sama, biar nggak begar ke sana, nggak begar ke sini. Tapi sekarang itu karena Mas Eko. Oh, sisa. Loh, kok bisa sih Mas Eko? Kan sisa 1, 20. Oh. Nah, terus kenapa ditaruh sini? Ada cuttingnya ini. Katanya nggak bisa, nggak apa-apa sih. Oh, apik, Pak. Ini hasil cuttingnya. Kira-kira. Siap, gini. Sip ya, Mas Eko.
Sip, Mas Eko. Saya jawab ya. Mas Eko tukangnya banyak atau habis? Habis. Ya, tetap tiga cuma 3. Oh, nggak bisa nambah tukang lagi ya? Larangnya enggak ada. Yang itu loh, siapa namanya? Maaf ya, tak lanjut ya. Jadi ini tadi namanya rigbal. Jadi kolom kita, kalau bentaknya tadi 5 meter, sehingga dia menjadi 50, 25. Terus loop ini, sebentar ya. Seakan Mas Eko ngangkat-ngangkat ke atas saya dipanggil turun. Mau ngomong apa saya? Jadi slow itu fungsinya kan untuk ini enggak begar ya. Suaraku kedengaran? Nurul? Kedengaran, Pak. Ya. Jadi ini kan biar enggak begar. Gofur, bukannya tak minta untuk kita ketemu bareng di Malang untuk melihat ke lokasi sih, Gofur? Belum, Pak Turi. Belum. Kapan? Bisa. Itu anak-anak Malang masih belum saya ajak. Loh ya, kapan anak-anak Malang bisa? Ini ada Nurul. Kapan kamu bisa, Nurul? Kamu kok pakai jilbab kaos, Nurul? Dicoret lipstick ini. Ya itu kan jilbab kaos, bukan kain yang kayak dipakai Prihandini itu. Oh, nggak bisa Pak, saya pakai yang gini-gini tuh. Loh ya, kamu pakai gitu ke kampus ya nggak bisa masuk, Nurul. Ini. Iya, itu nggak bisa dipakai masuk kampus. Nanti saya Berarti belajar. nggak ngampus, wes. Nanti saya belajar. Oh ya, wes. Berarti besok coret dulu ya. Nanti kalau kita ketemu tik hukuman. Siap. Kapan Nurul mau kuliah bareng ketemu? Mumpung belum ketutup semua proyekku dindingnya. Anak Malang 7 orang insya Allah, Pak. Oh iya, kapan? Manut jenengan panjenengan. Kok manut? Saya bilang sekarang bawa. Minggu depan, Pak, minggu depan. Minggu depan. Manut kok, manut jangan. Sekarang, Pak. Hah? Minggu depan. Sekarang minggu depan ya, Senin depan kita ngelihat lokasi ya. Yang lain nanti ada yang nge-zoom ya, biar kalian lihat seperti apa di lapangan ya. Gak ada yang dengerin, Prihandini sibuk ngechat.
Terus Raffi Ahmad juga sibuk. Kamu buat nonton apa sih Raffi? Itu layar di depanmu kok gerak-gerak sih? Saya nggak nonton apa-apa, Pak. Hah? Saya Soalnya nggak. yang kamu lihat tergait kacamata Saya kamu. pakai ini, Pak. Ini bacanya gerak itu. Oh, oke. Yang Malang lagi siapa? Yang kos di Malang gitu gimana Pak? Loh ya pokoknya dia di Malang, ayo wis. Oh jadi ada Kayak Faisa kan Malang ya. yang udah di Malang, udah stay di Malang. Siapa aja mau ada 70 anak, ayo wis. Dikira Aja, kamu di kelas Malang, lain gimana, Pak Turi? Hah? Kelas lain mungkin. Oh ya. Kelas lain, janganlah. Keliru Oke, Pak. nanti kita. Kamu siapa sih yang di kelas lain yang kamu cari, Gofur? Kamu kasihan Nurul loh, sudah menaruh hati kamu cari kelas lain. Ya Nurul ya? Ya Pak diduakan. Iya, wah. Kamu itu Gofur. Sudah Nurul sudah ngajak ketemuan loh, kamu nggak mau. Wah, nggak berani ya Nurul ya? Saya belum pulang Pak Turi. Minggu ini nggak pulang. Oh, alasan yang kemarin ketemuan berlima itu kan Gofur nggak datang atau Nurul? Kerja Pak Turi. Nggak mau datang katanya. Kerja Nah, ya Pak Turi. makanya nggak berani tiba-tiba Gofur ini. Laki-laki kok nggak berani. Ya wis. Berarti Senin depan insya Allah kita ketemuan ya. Iya Pak Turi. Ketemuan janjian di kampus aja, terus ke proyek saya yang dekat kampus aja, ke ini aja Gofur. Mudah-mudahan belum ke plester semua. Ke Dokter Dian. Iya Pak Turi. Ya, jadi nanti kita ketemu di sana, terus kita ke proyek yang Dokter Dian. Faisa, kamu orang Malang toh, Faisa? Iya Pak. Siapa lagi cowoknya orang Malang? Yang Singosari, Gofur. Siapa itu Ray kemarin? Almas Lawang Pak Turi. Saya Ayo. Pak di Lawang. Loh yo, kan deket toh Malang ke Lawang. Iya Pak. Siap. Siapa lagi, Gofur? Sama cewek-ceweknya Pak. Wes, yang dicari cewek-cewek toh, ay. Cowok-cowok, Gofur. Oh, nggak ada Pak Turi, cuma Ray Almas. Oh, Sumare Almas sama ini aja. Sama kamu. Yang cowok Malang, Pasuruan ada. Oh. Raffi, kamu orang mana, Raffi? Saya orang Malang, Pak, tapi lumayan jauh, Pak. Saya, Pak. Di mana? Saya di Donomulyo. Di mana? Donomulyo. Donomulyo itu mana? Malang Selatan, Pak. Sekitar, kalau ke UIN sekitar 2,5 jam, Pak. 2 jam sampai 2 jam setengah. Oh, yang kampung Pantai Kristen Selatan, itu Pak. ya? Yang jalan itu Iya, belok-belok. yang kampung Kristen itu kan ya? Bukan ya? Iya kan? Dulu kristenisasi di sana, tapi mungkin sekarang sudah enggak, Bel. Oh, saya kurang tahu, Pak. Tapi di dekat rumah saya juga ada gereja, Pak. Lah iya, makanya dulu program kristenisasi di Donomulyo sana. Makanya ada banyak gereja di sana. Jadi dulu kamu belum lahir, Raffi. 9.000 awal itu daerah pantai sana arahnya dikristenisasikan. Nah, ini ada Raffi Rizal, ada Raffi Setiawan. Raffi Setiawan ini di mana? Kamu kok enggak turun-turun dari motormu, Raffi? Raffi Setiawan. Kalau nggak dijawab gini, Ya, Pak. waktunya tak kick gini. Oh, tak kick. Kenapa nggak muncul gambarmu, Raffi? Jaringan saya jelek, Pak. Tadi saya sudah bicara ke Sikria. Oh, terus si Kria bilang apa? Bilang, apa ya? Bilang, Kamu orang mana sih, Raffi? apa, Pak? Kamu orang mana? Jawa Tengah, Pak. Jawa Tengah mana? Blora. Blora bukannya bagus sinyal di sana. Gimana, Pak? Kalau di Blora itu bukannya sinyalnya bagus, Raffi. Iya, Raffi.
Kalau smart fan terkadang itu Pak sinyalnya buruk. Lah ini kamu belum nyoba munculin wajahmu. Coba munculin wajahmu. Bilang enggak apa-apa gitu loh, bisa aja gitu loh. Ada aja Raffi. Saya sudah cari sinyal ini Pak. Oh ya wis. Sikria itu Raffi hadir loh ya, jangan di absen loh ya. Iya, Pak. Tadi sempat on cam di awal, Pak, soalnya. Oh ya sudah. Kalau kelihatan naik motor lagi suruh turun dari motor. Ya. Kayak kalau saya itu membelakangi gedung. Ya wis. Raffi, double Raffi, kalian paham ya yang tak bahas tadi ya? Ya Pak, alhamdulillah lumayan paham. Siap. Yang lain, yang kelas ini aja, saya nggak mau kelas lain, meskipun Gofur mencari seseorang di kelas lain, seseorang, kan mahasiswa, mahasiswi, berarti seseorang dan seseorang di kelas lain nggak usah dulu diajak. Khusus kelas ini, minggu depan kita survei lapangan untuk melihat balok dan kolom, tapi tugas kalian tetap jalan, oke? Agung, gimana kabarmu Eko Agung Nur Cahyo? Baik, Pak. Sudah ketemu Wilujeng hari ini belum? Wilujeng. Siapa namanya? Siapa, Pak? Si Wijining. Kok Wilujeng? Enggak, Pak. Lah kamu kok nggak ketemuan sama Wijining? Saya ketemuan sama Nurul, Pak. Loh. Kamu bikin patah hati si Gofur ketemuan sama Nurul. Lah, kamu di mana sih? Lagi di Malang sekarang, Agung? Minggu kemarin ke Malang, Pak. Soalnya nginstal aplikasi sama Nurul, sama Syafiq, sama Zen, Pak. Weh. Ya. Kamu kok nggak bilang Gofur kalau kamu ke sekarang Malang? di Probolinggo. Enggak, Pak. Nah, kemarin ke Malang kok nggak ngomong-ngomong sama Gofur kamu? Enggak, Pak. Soalnya rencananya dadakan, Pak. Oh, dadakan. Cuma khusus nemuin Nurul. Khusus install aplikasi, Pak. Nginstal hati apa nginstal aplikasi? Aplikasi, Pak. Ya, itu loh, Pak. Dari Gimana ketemuan. Nurul? Hah? Install Revit itu loh ketemuan. Saya install Revit Zen sama Sapik sama Agung itu ke rumah buat install Revit itu loh, Pak, untuk Aplikom. Ya, nggak usah dijelasin. Nanti japri aja ke Gofur. Itu loh, Gofur sudah pakai topi Makassar gitu. Kurang ganteng apa Nurul? Nurul ini. Saya tak sabar-sabarin dulu si siapa tadi? Wijining. Wijining sabar ya, Wijining ya. Iya, Pak. Ya wes. Kalau jodoh nggak akan kemana kok Wijining. Wijining, kalau teman-temanmu nggak diginiin itu pada ngantuk semua. Kalau gini pada ketawa semua. Saya senang kalau ketawa. Jadi fresh lagi, terus saya masukin lagi ilmunya. Itu ya Wijining ya. Pak. Siap. Nah, sekarang kita balik ke ini. Ke apa namanya ini tadi? Balok. Jadi, itu kan besarnya segini. Nah, sloof itu aturan sebenarnya tidak sebesar ini sebenarnya. Cuma kalau dilogikakan, karena kita memakai bangunan, saya memakai ilmu bangunan lantai banyak. Sehingga sloof-nya pun saya bikin seperti ini, yang fungsinya daya nahan tarik, dan dia juga biar kuat aja ke atasnya. Kalau sloof-nya misalnya tadi 50, kalian mau turunin ke 1/12-nya aman aja. Oke? Nah, ini kalian masih 2 lantai kok ya. Ya, kalau 2 lantai, kalau misalnya 4 lantai itu akhirnya kadang begini, Nurul dan Wijining. Agung. Itu ini yang sini itu 1/8. Yang ini 1/9, yang ini 1/10, ini 1/11. Ini yang disebut dengan dilatasi
kolom. Tulisan dulu itu. Rosidatul Faqih. Kamu orang mana, Rosida? Pasuruan. Wah, ya dekat sama Malang ya. Sudah ditulis ya? Kamu sudah nulis ini belum, Rosidatul? Sudah, Pak. Apa dilatasi kolom itu? Itunya. Apanya? Apa? Bingung ya? Jadi dilatasi kolom itu adalah pengecilan kolom yang semakin ke atas. Jadi pengurangan dimensi kolom. Nah, itu disebut dengan dilatasi kolom. Jadi kan kalau besarnya sama, ini nanti kasihan ini. Karena dia menahan beban yang di atas-atasnya ini. Jadi ini harusnya lebih besar, ini agak kecil, ini lebih kecil, ini kecil lagi. Cuma kalau dilogikakan, kaki kita itulah kecil ya. Kenapa pahanya tambah besar ya? Saya juga masih belum masuk akal saya ini. Karena kalau saya logikakan ke logika manusia, kaki kita kecil. Tapi kenapa pahanya besar ya? Apa karena paha ini fungsi untuk pergerakan ya, sehingga dia butuh besar? Paha kita kan tidak begini, kaki kita lah tidak begini toh, tapi begini. Nah, apa karena yang sini dia gerak terus-terus sehingga harus besar? Apa itu dasarnya ya? Itu yang saya belum paham. Oke, ini ya. Jadi saya tadi mau ngajarin dulu. Paham sampai sini ya? Farid Aldian Umazah. Farid nggak dengerin. Farid Aldian Humazah. Azan loh, saya mau pergi. Farid, kamu paham nggak Farid? Sudah Farid nggak dengerin. Tak pindah ke yang lain. Rahmat Irfan M, paham nggak Rahmat? Di sini putus-putus Pak suaranya. Oh, putus-putus, siap. Rahmat, kamu paham nggak? Rahmat Irfan. Insya Allah paham, Pak. Insya Allah paham ya. Oke. Ini pakai apa, Raffi? Laptop apa HP? HP ya? HP, Pak. Oh iya, kayak duduk nerima tamu kamu. Nggak mencatat belas ya? Nggak kayak mau belajar, kayak dengerin radio. Keputus. Kamu mute tadi. Sekarang kita mau belajar kolom. Safira, kamu kemana, Safira? Saya, Pak. Ya. Saya lagi di jalan mau habis nganterin ayah ke dokter. Oh, kirain mau ke Malang untuk pertemuan kuliah. Jauh, Pak. Jauh ya. Gimana? Di mana? Di Batam. Oh, Batam ya. Ya wes, semoga ayah lekas sembuh. Sekarang terakhir ya, kita belajar tentang kolom. Sebentar, saya berputar-putar mencari yang lain biar nggak ngantuk. Kenapa Meli sama Nadifa ini kelihatan hidung ke atas toh ya? Saya pernah cerita anak saya kan ya, kalau Zoom itu senangannya cuma kelihatan ininya ke atas. Ya kayak Meli sama Nadifa. Rahmat Irfan sudah saya Safa, Raffi, Meli. Loh, Meli ada 2. Oh, Meli tadi pindah ya. Atana Abdan. Kamu orang mana, Atana? Semarang. Semarang ya. Semarang dekat kok sama Malang. Nur Rahma Amalia. Orang mana Nur Rahma? Orang Malang, Pak. Malang. Nanti Ya. besok kita ketemu ya. Iya, insya Allah, Pak. Ini Nur Rahma pintar ya. Ini padahal bukan display picture, ini picture ini yang dipakai. Tapi kelihatan kayak wajah aslinya. Oh, enggak, ternyata beneran kok ya, gerak-gerak ternyata. Oke.
Terakhir pelajarannya kolom. Gofur, kolom itu saya juga memakai, ini kan tadi ilmu balok harusnya. Ilmu balok itu 1/8 sampai 1/12. Tapi saya tetap memakai ilmu ini itu untuk kolom. Ya, hafal-hafalan ini ya, Nurul. Saya pakai ilmu ini untuk kolom. Jadi kalau ini ada modul, ini 3, ini 5, ini 4, ini 5. Kolom yang di sini, kolom yang di sini, kolom yang di sini, yang ini itu tebalnya 50. Yang ini tebalnya 50, yang ini tebalnya 40, ini 30, ini 50, ini 50, ini 50, yang ini 50, ini 40, yang ini bingung saya ini. 5, ini 50 deh. 50, ininya 30, 40, yang ini sama 50, begini ya, dia harusnya. Ya benar, ini 50, ini 50, ini 50, ini 50. Ada yang tahu alasan? Gak kelihatan ya Nurul ya? Kamu kok mericing-mericing gitu? Udah Pak, pakai HP soalnya. Oh, pakai HP. Itu 1/8 sampai 1 berapa itu Pak? 1/12. Sama rumusnya. Saya cuma malas nulis aja tadi seperti gini, 1/12. Nah, yang saya pakai semua ini 1/10. Jadi sistemnya juga sama tadi. Yang saya cerita tadi itu loh. Kalau di lantai 1 itu saya pakai 1/8. Lantai 2, oh yang dilatasi itu loh, dilatasi kolom. Nah, ini dasarnya dari sini. Itu kalau kolom memang 50 kali 50 gitu Pak ya, bukan 50 kali 25. Kan kalau balok 50 kali 25. Loh, kenapa 25? Oh, pintar. Jadi gini loh, Nurul. Kan balok itu, kenapa dia 50 kali 25? Kan yang diutamakan adalah tebalnya ini. Ya. Jadi balok itu semakin tebal ininya, kalau ini kolom, yang dibutuhkan itu adalah tinggi ini loh. Tingginya ini. Yang ini itu hanya untuk membantu penguatannya. Sehingga kalau ini terlalu tebal, ini mubazir. Ini menjadi yang disebut dengan beban sendiri. Nah, ini nggak boleh. Jadi dia harus sepenuhnya aja. Kalau kolom kan tergantung bentangannya toh. Jadi kayak ini kan 4 meter. Kesana kan dia 4 meter. Jadi dia pakai 40. Yang ini kan ke sini 3 meter. Dia pakai 30 kali 40. Ini bentangan loh ini ya, bentangan. Ini kalau azan, saya tutup kuliahnya terus saya langsung lari ya ke masjid. Jadi kalau bentangannya gini loh Nurul, kalau bentangannya ini misalnya yang ini itu 5 meter, ini 3 meter bentangannya, sehingga yang ini menjadi 50, ini 30. Ini 50, ini 30, ini 50, ini 30, ini 50. Karena bentangan ini kan 5 meter. Bentangan yang ini 3 meter, sehingga dia menjadi 30. Ini jadi 30, ini 50. Seperti ini. Oke? Oh, nah, ikuti bentang dari temboknya itu, Pak. Ya, ikuti bentang terjauh. Pakai bentang terjauh. Kayak ini kan tadi ininya 5 meter, tapi ini ada 4 meter, ya pakai yang bentang terjauh aja.
Terus yang katanya kolom cuma jaraknya maksimal 3,5 itu kalau kasusnya 5 meter gini gimana, Pak? Itu untuk nutup temboknya. Itu jarak kolom untuk nutup tembok. Kalau kolom bisa sampai 5 jarak antara kolom 10 kali 10 meter ya bisa aja. Berarti kan 1 meter kan kolomnya. Oh, iya, Pak. Jadi yang di tengahnya Itu 5 gini meter loh. pakai kolom 15 kali 15 ditambah gitu, Pak. Gini loh, Nurul. Kalau dinding ini kan 5 meter toh jaraknya. Dinding ini mau tak tutup. Ya, dinding ini mau tak tutupi bata, itu nggak bisa, ambrol batanya. Jadi di tengah-tengah sini harus ada tambahan yang namanya kolom praktis. Kolom praktis, ya, itu 15 per 15. Sehingga bata ini itu 2,5 sampai 2,5. Gitu. Atau saya pergi sholat dulu ya, nanti habis sholat bilang ya. Apa sudah aja? Sudah paham apa belum? Kok kamu paham nggak? Nanti bisa. Kamu enak di masjid langsung gitu, Gofur. Saya masih lari ke sana. Lanjut habis sholat ya. Ilmu terlalu besar juga ya. Rumah mau nggak mau dibikinin agak begini, berarti agak panjang begini. Berarti ini 15 kali 1 meter. Itu bisa. Sama-sama dapat luasnya 150 cm persegi. Jadi yang kita ambil patokan adalah luasnya. Kayak saya itu biasanya kalau ini nongol kolomnya. Kecuali ruko, kalau ruko boleh ini. Ilmu ini dipakai di ruko boleh. Ruko. Kalau rumah tinggal, kalau nongol kolomnya itu kebangetan. Kecuali kalau dia sudah 3 lantai. Paham? Sehingga 30-30 kan dia 90. Ya Nurul ya? 30. Kalau kolom 30 kali 30 kan 90. 30 kali 30. Kolomnya. 30 kali 30. 900. Oh, 900. Benar. Ya, 900. Nah, kan kalau tak ganti dengan 15 kali berapa? 40 itu berapa? 60 ya? 600. Kurang. Berarti kali 6 ya kali 60 ini loh. 900. Ya, sama toh? Ya. Ya begini boleh. Oke. Tapi ini kali 60 gitu, Pak. Hah? Itu jadi kolomnya pakai 15 kali 60 gitu. Iya, jadi enggak nongol dari tembokmu. Ini tembokmu. Ya, ini tembokmu. Ya bikin aja di sini 15 kali 60 ini kolomnya. Biar enggak nongol. Tapi lihat bentangnya kemana. Kalau bentang terjauhnya ke sana, keliru ini. Harusnya ke sini. Jadi melihat bentang terjauhnya. Ini ilmu akal-akalan kolom ini. Gofur sudah komat? Belum? Belum, Pak. Nanti saya kabari, Pak. Iya, soalnya kalau sudah komat di sebelah itu, terus kalau sudah azan di sana, saya sampai sudah selesai paling. Dilanjut setelahnya aja ya. Saya tak pergi dulu ya. Ini butuh pemahaman jelas ini. Oke? Ayo kita sholat dulu ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Tadi itu kan jarak kolomnya kan gitu ya. Nah, cuma sekarang kalau ini rumah tinggal kalian, misalnya ini dindingnya 3 meter, ini 4 meter. Ini 4, ini 3,5. Anggaplah ini 2 lantai. Sehingga kalau ini 4 meter ke 4, ini 4 meter, kan harusnya berarti di sini saya bikin 40. Yang sini itu harusnya kolomnya ini 40.
Ini 30, ini 40. Ini 30, ini 40. Ini sama ya. Terus ini itu 40, ini 35. Ini 35, ini 40. Ini 35, 40. Oke. Harusnya kan seperti ini. Cuma kalau dia cuma 2 lantai, nggak usah terlalu banyak. Ambil aja 1/12-nya. 1/12 dari 40 itu berapa? Nurul. Iya Pak, berapa Pak tadi? 1/12 dari 20. 20. 4 meter dibagi 12. 33. 33. Terus kalau 30? 1/12 kali 30. Ya. 2. Salah Pak. 25. 25. Ini kali ini? 25 kali 25 kali 3. 825. 825. Saya biasanya kalau begini, berarti kan ini disederhanakan gini aja. Saya hapus dulu. Kehapus. Gak usah itu, bikin baru aja ya. Hapus, diulang. Nah, kolomnya itu bisa dibuat begini, siku begini. Dengan luas yang sama seperti itu. Jadi dia tidak keluar dari bata ya. Dia tidak keluar dari... Hah? Ya, Dek. Yuti, tidak dilihat dulu. Itu sudah bersih, Dek Putri lihat. WA-nya. Tapi kalau saya biasanya cuma buat, saya sederhanakan lagi, itu tidak ngikuti luasnya, tapi yang ini saya bikin ini, itu 15 kali 40, ini 15 kali 40, 40, 15. Yang ini juga 15, 40, ini juga 15, 40, ini saya ganti begini. Ini jadi 15, 30, ini saya ginikan, 40, 15, 40, 15. Ini sudah dekat ya. Ini saya ganti gini. 40, 15. Ini di lapangan. Saya lupa dasarnya seperti apa, tapi akhirnya saya pakainya seperti ini. Jadi ilmunya bisa gini. Ilmunya kan tadi yang ini ya. Saya ulang dulu ya. Biar kalian enggak keliru paham ya. Ilmunya harusnya tadi yang begini. Ini yang benar. Ini yang benar. Ini yang bisa dibuat penyetaraannya karena mengikuti luasnya. Saya tapi pakainya yang ini. Ini saya. Ini penyetaraan luas. Oh, kok salah? Seperti itu. Paham ya? Paham? Ya. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya. Bertanyalah. Itu misalnya saya pernah lihat ada rumah yang pojoknya itu dibuat cermin kayak kaca di tepinya itu, Pak. Digeser gitu ya nanti kolomnya. Bukan cermin, kaca. Kamu ke rumahku deh. Jadi begini ya. Yang Ya, ini Pak. tidak ada kolom ya. Nah, itu kolomnya jadinya dipindah di sini. Kolomnya dipindah di sini sama di sini. Yang ini dikasih balok. Sehingga bawahnya bisa kosong. Jadi begini.
Kolomnya pindah di sini. Ini kolom-kolom di sini semua. Ini balok. Ini kolomnya tetap ada yang di sini. Ini sudah bebas kaca. Kalau ternyata di sini sudah balok, ya ini tetap harus ada balok karena ini nahan di bata dikit di sini. Seperti itu. Baik, Pak. Siap. Saiful Anam, paham nggak Saiful Anam? Paham, Pak. Siap. Sudah paham semua ya? Jadi sekarang ingin tugas bertanya. kalian adalah, oh silahkan. Itu kan Pak yang kolom 15 kali sekian itu ada yang ngarah ke vertikal, horizontal. Nah itu biar tahu ngarahnya ke arah mana itu gimana Pak? Apa sama aja ngarahnya itu? Apa pertanyaanmu? Itu kolom yang kayak persegi panjang yang 15 kali sekian itu kan kayak ada yang ngarah vertikal, ada yang horizontal gitu Pak. Oh oke. Jadi kan gini, ini kan bentangnya kan tadi 4 meter toh. Saya pakai yang sini. Ini juga 4 meter, saya pakai yang sini. Oke, kan yang sini kan 3 meter. 3 meter 15 masih aman. Nah, di sini kan sudah ada ini yang ke sini. Lah ketimbang ini tak gini kan terlalu tidak ada gunanya padahal dia butuh untuk ke sana. Jadi saya ganti ini ke arah sini. Saya horizontalkan untuk biar dia mendekati bentangan yang ke sini. Seperti itu. Dan ini ke sini kan dekat. Jadi sudah bisa mewakili beban yang di sini. Sehingga ini saya horizontalkan juga karena sudah ada ini. Seperti itu. Paham ya? Jadi logika aja kalau kalian main kolom itu pakai logika. Oh, ini kalau digaris gini nggak apa-apa, ini kalau gini nggak apa-apa. Nah ini tapi hanya khusus 2 lantai. Kalau 3 lantai jangan berani pakai itu, tapi pakailah ini. Kalau 3 ke atas. Begini ya, benar, balik begini. Yang benar ini alternatif, ini turi, ya sudah ya, paham ya? Ya bertanya. Yang kolom praktis tadi nyalur apa pakai pondasi apa ke seluruh saja, Pak? Langsung ke seluruh. Kolom praktis itu fungsinya hanya untuk mencegah temboknya biar tidak lebih dari 3,5. Karena kalau bentangan temboknya 3,5 bisa ambrol temboknya, bisa ambrol pasangan batanya. Fungsinya hanya itu toh sih sebenarnya, biar pasangannya nggak ambrol. Baik, Pak. Ya. Hah? Jadi mana sih? Astagfirullah. Itu sengaja ke situ. Ya putri paling enak ke situ. Gimana? Paham ya? Pak izin bertanya Pak. Siap. Itu yang kolom terus pakai sudut gitu. Itunya gimana Pak? Apa yang dari 30/40 itu kan dapatnya volume 825 itu. Terus habis itu kita cari sama 825 terus dibagi sudut gitu Pak. Intinya luasnya sama. Luas ini itu sama dengan luas ini. Oh, kalau yang 1540 yang punya alternatifnya Pak Turi itu kok 1540 Pak? Ya itu yang disebut dengan saya mengandalkan ininya 15, bentangannya 40. Ini yang disebut dengan intuisi.
Intuisi. Harusnya kan intuisi, tapi kan saya turi jadi intuisi. Harusnya intuisi, tapi karena saya turi jadi namanya intuisi. Oh, yang penting 825 sama gitu, Pak. Jadi ini kurang toh, Nurul. Ya, iya, Pak. Tapi pengalamanku membangun hotel Selecta seperti ini aman aja. Akhirnya tak pikir, oh nggak apa-apa berarti. Ya akhirnya ini yang saya lakukan. Ada tetanggaku itu di sana, itu dia 4 lantai, Nurul. Itu kolom-kolomnya lo cuma 20 kali 15. Ini yang lantai 4 itu kita lihat 15 kali 15. Yang bawahnya itu 20-15, yang paling bawah itu dia cuma pakai 30 kali 15, 4 lantai padahal. Nah ini intuisinya terlalu bagus ini, saya nggak berani. Oh gitu. Ya, saya nggak ngajarin ini dulu lah ya. Ini nanti kalau kalian sudah punya pengalaman, yang tak ajarin hanya 1 dan 2. Jadi kalau kalian jawab ini di ujian tak salahkan, coret, keliru. Terus kalau misalnya yang apa itu kolom siku gitu, kalau ke selufnya gimana, Pak? Kan seluf mulak lurus ini toh. Jadi tetap di pojoknya. Kalau nganu pondasi gitu. Iya toh. Tetap di pojok, Pak. Oke. Makanya jadi harusnya yang kita pelajari itu ini dulu. Cuma biasanya rumah tinggal itu nggak mau kalau rumah tinggal 2 lantai loh ya, nggak mau kalau ada kolom-kolom besar ya. Berarti ini bentangannya ya sama, berarti itu tetap 15 pernya yang dipakai. Jadi harusnya kan kalau ini tadi 4 meter berarti dia 15 per 40. Nah ini 40 gini, ini 15, ini 40. Rumah tinggal itu jarang soalnya yang punya mau, karena repot Nurul. Misalnya di sini mau masang bed di sini kan tidak bisa nempel toh, ada kolom ini, ya nggak? Iya, Pak. Iya, Ya? iya. Terus mau masang lemari juga nggak bisa, akhirnya masang lemarinya begini. Jadi rumah tinggal itu jarang mau pakai kolom nongol gini karena dasarnya ini. Lah ini kan buang ini. Kalau ruko nggak apa-apa, ruko aturannya gini karena pengunjungnya kan banyak. Tapi kalau rumah tinggal akhirnya saya pakai ini. Ya kan menghitung beban itu sebenarnya gini. Perhitungan kolom itu adalah total beban dibagi koefisien. Nah, dapatlah luas kolom. Total beban apa aja? Ada beban hidup, ada mati, ada konstruksi, ada apa lagi itu? Ada banyak bebannya. Kalau nggak salah 15 beban. Nah, ini terus dibagi dengan koefisiennya, kita dapat luas. Kayak tadi itu kan dapat 900 cm. Terserah 900 ini, kamu pakai apa? Pakai misalnya 20 kali 45. Bisa. Mau pakai 30 kali 30. Bisa. Nah, ini yang terus tak terapkan ke sini. Ilmunya ini yang tak terapkan ke sini. Saya melogikakan. Makanya tak bilangi bukan intuisi, tapi intuisi. Ya, Pak. Dan ilmu ini sudah banyak banget dipakai orang-orang. Saya juga ngelihat, oh dia juga tiba gitu. Entah dia ngelihat bangunanku atau dia juga pakai intuisinya sendiri. Oh iya, Pak. Sama kalau misalnya ketemu di kayak dinding gitu, Pak, yang ini, yang di bawah itu kan nggak bisa siku, Pak. Kamu punya kemampuan untuk coret-coret bisa? Oh, kamu pakai laptop ya? Yang pakai HP yang mana? Ini. Yang mana? Ini? Ya. Itu gimana, Pak? Oh, yang ini? Ini? Ya. Yang mana, Pak? Kenapa? Yang apanya? Pertemuan antara dinding terus kayak pertigaan itu loh, Pak. Yang itu. Itu mana sih? Ya. Ini dah? Ini dah? Ini loh, Pak. Ini loh. Kamu mana sih? Sebentar, tak lihat dulu wajahmu. Saya nggak ngeliat wajahmu soalnya. Di mana? Ya, yang mana? Yang itu, Pak. Itu mana? Yang kuning itu loh, Pak. Kuning. Oh, ini. Ya. Kenapa ini? Itu gimana, Pak, kolomnya? Loh, lah kan ini tole. Loh, ini loh. Oh, jadi nggak siku? Nggak siku. Bisa pakai yang apa? Ini ya, yes. Bisa begini ini. Oh. Jadi pertigaan gitu, Pak? Iya. Oh iya, Pak. Baik, terima kasih, Pak.
Raffi, kamu nggak bertanya, Raffi? Ini diasistensiin lagi ya. Cuma ngasistensi itu, saya sukanya gini. Ada yang tak WA, ada yang WA, tiba-tiba belum tak balas. Besoknya dia ngingetin lagi. Ya, ingetin lagi saya aja sampai selesai saya balas. Tapi jangan WA di hari Minggu, nggak tak balas. WA di hari Sabtu nggak tak balas. Jadi kalau kalian WA sore ini, saya nggak balas, pagi-pagi besok WA lagi. Ingetin aja, Pak, mohon maaf mengingatkan. Karena bayangin Nurul Hamidah, kalian satu kelas berapa orang? 30-an. 30-an kan? 30-an ya. Terus menurutmu saya ngajar itu hanya kelas Tekbang 2 atau kelas lain juga ada? Selain Pak. Kelas lain ada ya. Saya ngajar kelas Tekbang itu semua 35, berarti 70 anak. Terus dai itu pokoknya 4 kelas yang tak ajar itu semua 100 lebih anak. Kira-kira sanggup nggak saya membalas WA-nya semua 100 dalam sehari? Enggak toh? Belum kalau Ya, Pak. saya sama Gofur itu punya berapa grup kita di GF Gofur? 6 grup ya? Ya, 6 grup. Belum saya WA dengan yang lain. Jadi sehari itu banyak sekali. Jadi kalau saya nggak balas, tolong kalian pahami, bukan saya nggak mau, tapi tenggelam itu. WA-mu kadang tenggelam jauh di bawah. Ya, jadi WA-in lagi aja kalau saya belum balas. Paham? Diasistensikan lagi. Kemarin yang gambarnya sudah oke, kumpulin lagi ke Drive, tulisin nama grupnya Gofur Perbaikan kolom pondasi. Perbaikan dana pondasi. Nah, yang ini kalian asistensikan, nanti yang ACC boleh ngumpulin. Nanti akan saya buat list yang sudah ACC. Jadi yang list ACC itu nilainya nanti langsung bagus Zikri ya. Oke, pokoknya yang dapat ACC langsung kasih nilai 90. Nggak usah lagi kamu lihat gambarnya, wis. Zikri ya? Baik, Pak. Siap. Kamu besok Sabtu, Senin depan bisa ikut Zikri ya? Nggak bisa, Pak. Oh, kirain main ke Malang. Kamu mana? Jakarta mana? Bogor, Pak, Kabupaten. Oh iya sih, Bogor ya. Tadi bilang Bogor. Bogor Malang kan deket, Zikri ya? Iya, Pak. Pakai buruk. Ya wis ya. Nggak ada pertanyaan lagi ya? Ya, sudah ada yang tidak ada yang berkata-kata, saya tutup berarti kuliahnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.